Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alawi Channel ya. Kali ini saya akan menjawab dari teman-teman kita dari Jalak Suren Mania ya. Bang, bagaimana cara masterannya, lebih baik di ablak atau di kerodong? Saran saya di kerodong ya. Ini contohnya pemasteran di ablak ya. Nih tanpa di kerodong dia loncat sana, loncat sini. Padahal ini sudah sore ya, sekitaran jam setengah 5. Tuh jam 6 malah. Jam 6 ya. Nah, kenapa Bang harus dikerodong? Karena kalau dikerodong itu burungnya yang pertama itu diam ya, yang kedua dia lebih tenang, yang ketiga dia lebih menyerap materi pemasteran yang kita masterin ya. Tuh, kalau di ablak dia loncat sana, loncat sini, gak mau diam ya, gak fokus dia pemasterannya juga ya. Nanti saya kasih contoh untuk pemasteran di kerodong ya, dan penjelasannya kenapa harus di kerodong. Oke guys. Nah ya, pemasteran di ablak atau memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan ya. Salah satunya adalah kurangnya konsentrasi burung ya dalam menyerap suara pemasteran karena adanya gangguan dari burung atau dari orang lewat, karena dia pencahayaannya terang ya, apalagi kalau ada orang lewat dia mondar sana mandir sini ya. Sehingga burung yang dimasterin tidak bisa fokus pada suara yang kita inginkan ya. Ada beberapa minusnya kalau pemasterannya di ablak ya, yaitu kurang fokus, burung bisa terganggu oleh manusia yang lalu lalang, apalagi tempat saya ya gak ada tempat khusus untuk pemasterannya sendiri ya, membuat kualitas suara yang ditangkap burung menjadi kurang jelas. Nah ini dia, karena loncat sana loncat sini karena ada orang ataupun pencahayaannya yang terlalu terang ya, mengakibatkan proses belajar lebih lambat ya karena kurang fokus. Proses burung mempelajari untuk menirukan pemasteran yang bisa menjadi lebih lambat, berpotensi juga stres ya karena loncat sana loncat sini gak jelas ya. Burung bisa merasa stres jika terlalu banyak burung yang ada ya, atau kita mempunyai burung lebih dari satu ya. Meskipun kadang-kadang juga ya pemasteran sebaiknya dilakukan di tempat yang lebih tenang dan terfokus seperti di kerodong ya, atau menggunakan rekaman suara yang berkualitas tinggi ya. Makanya saya saranin untuk pemasterannya di kerodong supaya pencahayaannya lebih tidak terlalu terang, dan kalaupun ada orang yang lewat dia gak kelihatan bahwa itu ada orang, makanya dia akan fokus untuk menyerap materi yang kita masterinya ya. Nah kenapa Bang pemasteran apa hubungannya sama cahaya atau kerodong atau lingkungan yang stabil ya? Burung trotolan maupun burung dewasa akan lebih cepat mempelajari suara pemasterannya apabila dilakukan dalam sebuah ruangan khusus ya. Kalau bisa kita pemasterannya di ruangan khusus untuk pemasteran supaya tidak ada lalu lalang atau suara manusia yang lainnya ya. Dengan adanya ruangan khusus, burung bisa menjadi lebih fokus dan dapat meminimalisir suara-suara yang di luar suara burung lain atau manusia ya. Dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang, burung bisa lebih tenang ya, tidak terlalu aktif bergerak kayak di ablak gini ya, mondar sana mondar sini ya, sehingga lebih fokus pada suara burung pemasteran yang didengarnya. Fokus atau konsentrasi memang merupakan penyebab utama dari keberhasilan atau kegagalan dalam program pemasteran, seperti pemasteran di ruangan khusus yang pertama, yang kedua itu di kerodong, full kerodong ya. Untuk mensiasati masalah cahaya, kita bisa memberikan full kerodong kepada burung yang akan dimasterin ya di dalam satu ruangan. Bisa juga mengganti lampu di ruangan tersebut dengan cahaya yang lebih rendah, misal
20 watt atau 5 watt ya, tidak terlalu terang. Itulah gunanya full kerodong juga ya, jadi tidak ada cahaya masuk, cukup cahaya yang dari kerodongnya saja atau cahaya yang dari atas ya. Nah, kemudian harus di ruangan yang tenang. Apa boleh di ruangan keluarga yang orang seliweran dan banyak orang ya, itu berarti punya abang itu harus dikerodong ya, apalagi di ruang tamu banyak lalu lalang orang-orang. Dengan dikerodong itu membuat si burung nyaman ya, tidak ada pencahayaan yang kelebihan cahaya dan tidak terlihat orang-orang lalu lalang ya. Dikerodong juga itu menjaga burung tidak stres ya, apalagi banyak orang yang lalu lalang. Karena itu dengan menggunakan kerodong maka burung bisa terhindar dari kondisi lingkungan yang dapat membuat burung tersebut stres, sehingga hal ini akan membuat burung menjadi lebih nyaman berada di dalam sangkarnya dan mencegah burung tersebut mengalami yang namanya stres karena ada lalu lalang ya, terlalu banyak lalu lalang apalagi di tempat di ruangan tamu. Yang kedua itu untuk menghangatkan suhu di dalam sangkar ya. Dengan burung kita atau burung jalak suren teman-teman dikerodong, menghangatkan suhu di dalam sangkar ya, apalagi di musim hujan yang kadang-kadang hujan cuacanya di malam hari dingin ya. Dengan menggunakan kerodong maka suhu di dalam kerodong akan stabil ya. Yang ketiga adalah mencegah burung terkena serangga ataupun serangga lainnya, terutama di malam hari. Kadang-kadang ada juga ya kupu-kupu ya, kupu-kupu putih itu beracun. Apabila dimakan sama burung jalak suren kita itu mengakibatkan kematian ya guys. Keempat adalah mencegah burung dari binatang yang dapat mengganggu kesehatan, yaitu seperti kupu-kupu atau serangga lainnya juga ya. Nah, yang seterusnya yaitu sebagai hiasan ya, hiasan sangkar. Apalagi burung kita ditaruh di tempat ruang tamu, alangkah lebih baiknya kita pakai kerodong jadi lebih mantap ya. Seperti punya saya ini, meskipun sangkarnya jelek tapi dikasih kerodong ada hiasan-hiasan bagus ya, itu ada plat-platnya, apalagi kurungnya bagus ditambah kerodongnya bagus, makan itu akan mempercantik sangkar kita guys. Nah, ini burung saya ya yang dikerodong. Ini 5 menit saja ini pasti sudah diam ya. Jadi kita pemasterannya jongjon guys. Jadi fokus si burungnya tersebut, apalagi kan teman-teman kita tidak mempunyai ruangan yang cukup ya untuk pemasteran atau ruangan khusus, bisa juga ya di ruang tamu asalkan dikerodong ya, biar si burung diam dan fokus dan pemasteran pun lebih efektif dan si burung pun juga lebih nyaman ya. Burung pun sudah nyaman, ditambah lagi kalau pakai kerodong itu jadi lebih bagus ya, si sangkarnya ada hiasan-hiasan tertentu. Nah, itu dia ya kenapa saya saranin buat di kerodong untuk pemasteran, apalagi kita tidak mempunyai lokasi atau tempat yang khusus buat pemasteran. Jalan pintasnya bisa dikasih kerodong ya, supaya pemasterannya lebih efektif. Yang terpenting adalah si burung nyaman ya, meskipun kita tidak mempunyai tempat atau ruangan tertentu untuk pemasteran tersebut. Ini kita kasih waktu ya 5 menit saja, ini si burung sudah diam ya. Oke, kita tunggu waktunya 5 menit saja ya. Nah, ini sudah 5 menit ya. Kita cek apakah burung dalam jangka 5 menit sudah diam dan fokus di pemasterannya sendiri ya. Kita cek. Tuh, dia diam ya. Nah, itu dia posisi kalau di full kerodong ya. Jadi pencahayaannya tidak terang yang pertama, yang kedua itu suhu dalam kandang ini stabil ya. Kalaupun cuacanya buruk gak bakalan kedinginan, kalau cuacanya panas gak bakalan kepanasan ya, karena di full kerodong
jadi suhunya stabil ya, untuk menghindari kupu-kupu malam ya. Kadang di malam hari juga ada kupu-kupu, kalau tidak dikerodong bisa disantap sama dia ya, apalagi pencahayaannya terang, itu mengakibatkan mati si burung tersebut ya, karena makan kupu-kupu yang beracun. Nah, kalau di full kerodong gini dia aman dan dia fokus di materi pemasterannya tersebut ya. Nah, itu alasannya kenapa saya saranin untuk pemasteran di full kerodong kayak gini ya. Cukup 5 menit saja, si burung gak bakalan gerebak gerubuk, gak bakalan stres, dan pemasteran pun berhasil ya. Tuh pemasterannya, dia diam. Meskipun ada suara, ada lalu lalang, dia diam ya. Beda sama di ablak, kalau dengar suara pun pasti loncat sana loncat sini, apalagi kalau melihat manusia ya yang lalu lalang. Oke guys, begitu ya penjelasan untuk pemasteran di kerodong. Untuk bagaimana pemandian burung paut, apakah dimandikan atau enggak, saksikan ya part keduanya ya, karena tidak saya campurkan ini ya untuk pemandian burung paut. Oke, sekian dari saya. Silahkan share ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu. Komen jika ada yang bertanyakan, nanti saya jawabnya lewat VT. Like untuk mensupport saya ya. Jangan lupa follow akun ini biar teman-teman mendapatkan notifikasi tentang rawatan burung-burung jalak suren. Sekian dari saya, Alawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.